Es wäre Zeit für Ihre Sitzung. Nehmen Sie sich Zeit. Ja, bitte. Nehmen Sie Platz. Da laufen. Das ist sensationell. Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang dirilis tahun 2023 yang berjudul Paradise, yang berasal dari negara Jerman, di mana film ini menceritakan tentang perkiraan akhir zaman surga buatan manusia yang didanai oleh pemerintah untuk meyakinkan beberapa penduduk, khususnya orang di bawah garis kemiskinan, untuk mendonasikan umur mereka kepada orang kaya yang telah menginjak usia lanjut, namun menginginkan usia dan kekuatan muda dengan bayaran yang sangat besar. Itulah sedikit penggalan cerita dari film Paradise yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya, untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. Träumst du von einem besseren Leben? Awal film kita diperlihatkan dengan sebuah iklan yang menawarkan uang yang sangat besar bagi siapapun yang bersedia untuk mendonasikan usianya kepada orang kaya. Keuntungan yang didapat, pendonasi diberikan uang yang sangat banyak, dan bagi penerima usia lanjut, mendapatkan umur muda dan memiliki kekuatan sesuai usianya. DNA-Kompatibilität erforderlich. Alterungsprozess dauert 2 bis 3 Jahre. Dan seperti yang Elon Musk katakan, semakin tua semakin menawan. Inilah yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan, Aeon, perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Kita diperlihatkan dengan seorang manajer donasi terbaik, kita sebut saja Max Thoma. Kita panggil saja Max. Dia dengan kata lain sebagai makelar penghubung antara donatur dengan perusahaan Aeon. Sie werden in diesem Loch hier sterben oder abgeschoben, genau wie Dennis. Di mana dia sedang merayu calon donasi yang masih sangat muda berusia 18 tahun sesuai kriteria perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sebesar 700.000 euro. Jika sang pemuda, kita sebut saja Dennis, mendonasikan umurnya kepada seorang kakek yang ingin mendapatkan usia mudanya kembali. Deine Familie. Dann ist das hier dein... Awalnya, Dennis tidak mengiyakan, dikarenakan dia hanya akan mendonasikan usianya untuk membantu perekonomian keluarganya 3-5 tahun ke depan. Tapi, karena iming-imingi uang 700.000 euro untuk meninggalkan kemiskinannya, dia pun menyetujui penawaran Max dengan batas donasi 15 tahun umurnya sekarang. Schon wie wichtig das heute ist. Erika, entspann dich. Setelah berhasil, dia menuju ke gedung Aeon dengan melewati demonstran yang melarang kegiatan di gedung tersebut. Di mana di dalam sedang dilangsungkan penobatan penganugerahan sebagai karyawan terbaik tahun ini. Dan anehnya, dialah yang terpilih sebagai manajer donasi terbaik untuk tahun ini. Max Thoma. Karena dengan kelihayan makelarnya, dia bisa mengumpulkan donasi senilai 276 tahun, melebihi target tahunan yang didapatinya dari pengumpulan beberapa anak muda yang rela mengejar kekayaan dengan menukarkan umur mereka. Dan terlihat seorang nenek, kita sebut saja Sophie, pemilik perusahaan Aeon, yang langsung memberikan selamat untuknya atas penobatan tersebut, sembari berpidato tentang ilmuwan dan Nobel yang mereka dapatkan, tapi belum mampu menandingi ilmuwan dari perusahaan Aeon. Denken wir an Friedrich Schiller, Frida Kahlo. Holen sich gerade in unserer Berliner Chronoklinik. Masih di gedung yang sama namun tempat lain, terlihat seorang gadis muda yang nampaknya telah menyelesaikan proses peremajaan penerimaan donasi. Tiba-tiba, Ich kann wieder laufen. Das ist sensationell. dia ditembak oleh seorang pemuda, kita sebut saja Neil, yang terafiliasi dengan teroris yang dipimpin oleh Lilith Kongsley dengan nama Adam. Adam hat sich bereits zu dem Anschlag bekannt. Mereka kelompok pemberontak bersenjata bawah tanah yang tidak menginginkan tindakan dari perusahaan Aeon yang menjadikan umur manusia sebagai komoditas dan diperlakukan layaknya ternak. Wie kann das passieren? Kita diperlihatkan dengan beberapa orang di ruangan tersebut.
Kaya, asisten pribadi Sophie, sekaligus mantan pasukan khusus yang setelah pensiun dari tentara wanita, dia menukar masa tuanya dengan seorang gadis agar masih tetap eksis dan bertugas menjadi pengawal pribadi dari keluarga Sophie. Di dalam ruangan juga terdapat satu orang penting yang akan terus mengikuti alur cerita film ini, yaitu Viktor Nowak, merupakan manajer operasional baru di Berlin. Dia merupakan mantan veteran unit anti-teror kepolisian Berlin yang melamar untuk menggantikan manajer operasional yang ditembak Neil di scene sebelumnya. Ohne mich zu besprechen. Ich muss mich um eine Stellungnahme kümmern. Di mana Viktor dan Kaya yang ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan teroris kelompok Adam. Kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik berprofesi sebagai dokter, kita sebut saja Elena. Dia merupakan istri dari Max. Di mana mereka memiliki apartemen yang sangat mewah, namun belum memiliki anak. Di mana mereka mempersiapkan untuk pensiun dan membangun kehidupan bersama keluarganya, dan akan menjauh dari kemewahan yang sekarang mereka dapati oleh karena kerja keras Max, tapi sayang belum mempunyai anak. Dan agar semua itu terwujud, Max meminta jatah mantap-mantap dengannya agar bisa memiliki anak. Dan terjadilah percocokan bercocok tanam di antara mereka. Scheiße. Keesokan harinya, mereka menuju ke rumah danau tempat keluarga Elena tinggal dan bertemu dengan ibu dan ayahnya, di mana sebenarnya ayahnya menentang tentang peremajaan usia karena menurutnya manusia diibaratkan dengan sapi perah, membuat Max jengkel karena pekerjaannya sekarang merekrut calon donasi. Nichts mehr hat außer seine Jugend. Willst du ihm auch noch verbieten, davon zu profitieren? Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung kembali ke rumah. Er hat sein Leben lang immer brav Krankenversicherung bezahlt. Namun, tanpa disangka-sangka, apartemen mewah mereka mengalami kebakaran dahsyat, membuat mereka bersedih, yang entah kecerobohan dari Elena ataupun disengaja. Tetapi menurut film ini, disengaja. Das sind nur Sachen, okay? Tanpa diketahui Max, ternyata Elena sudah melunasi apartemen dengan menukar usianya 40 tahun ke depan sebagai pengganti asuransi. Ich bin ein Mensch. Du sagst mir nicht mehr was davon? Yang menurut agen asuransi, karena oleh kecerobohan Elena menaruh lilin sembarangan menyebabkan terjadi kebakaran. Dan asuransi tidak akan menanggung biaya apapun atas tindakan kecerobohan. Membuat Max shock dan tidak ada jalan lain untuk mengubah keadaan. Irgendwas tun können. Das ist leider ziemlich aussichtslos. Elena sempat dicekal agar tidak keluar dari Berlin. Dia pun langsung ditahan di kantor polisi. Wissen Sie noch? Max Thoma? Selanjutnya, Max mencoba meminta bantuan pinjaman dari Sophie. Schicken Sie mir Ihre Daten zu. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ja? Dan karena tersentuh dengan permintaan Max, Sophie mencoba akan membantunya. Perfekt. Wir haben immer noch keine Lösung dafür, dass... Versprochen. Sophie Tyson hat versprochen, dass sie sich mehr... Karena tidak ingin terlambat untuk menyelamatkan istrinya, dia dibantu rekan kerja bernama Luna untuk secara langsung bertemu dengan Sophie lagi untuk membahas tentang istrinya yang akan menjadi donasi usia bagi seorang yang belum diketahui. Tapi karena peraturan yang ketat, mereka tidak mengizinkan siapapun untuk menjumpai istrinya. Max yang emosi memaksa masuk untuk mencari istrinya. Namun, tiba-tiba dia dihadang oleh security dan anak buah Sophie yang langsung menghentikan langkahnya. Sie entspannen sich jetzt augenblicklich. Di tempat istrinya, mereka sedang memproses prosedur dan operasi donasi usia, namun di luar, Max menunggu dengan kecemasan. Kann man sehr wohl durchsetzen. Setelah menyelesaikan prosedur, Elena kehilangan 38 tahun. Akibatnya, tubuhnya tiba-tiba menua, dan dia menjadi wanita tua dalam beberapa hari. Padahal, hanya mengganti pemeran Elena saja, dari Marlene Tensik kepada Corina Kirchhoff. Wenn ich das richtig verstehe, dann kommt das quasi... Di hari berikutnya, Max yang menunggu kabar baik dari Erika tentang dilakukannya operasi pengembalian fisik istrinya seperti yang dijanjikan Sophie, ternyata hanya kenaikan pangkat yang didapatnya menjadi senior manager, membuatnya kecewa. Dia memaksa menjumpai Sophie yang nampaknya terjadi perubahan dari rambut, wajah, dan penampilannya. Membuat saya bertanya-tanya, apakah itu hasil donasi dari Elena? Menarik untuk diikuti. Sonst hat das Konsequenzen für ihre Zukunft hier.
Dia ditahan oleh Kaya yang nampaknya Sophie seperti tidak mengenalinya. Max langsung berasumsi usia Elena didonasikan kepada Sophie. Ketika Max kembali, dia melihat istrinya yang sudah semakin tua dan ternyata dalam tubuh tuanya terdapat janin dari hasil mantap-mantap di scene sebelumnya dengan Elena muda yang akhirnya karena terlalu tua, dia keguguran. Elena hatte einen Abgang. Pada saat Max keluar, sempat dia melihat seorang anak kecil yang memiliki pemikiran dewasa, yang tanpa curiga sedikit pun, dia mengusir anak tersebut. Kein Grund, ein Arschloch zu sein. Yang selanjutnya, Elena meminta untuk mengembalikannya ke rumah kedua orang tuanya, dan meminta Max untuk melanjutkan hidupnya sendiri karena dia masih sangat muda. Max yang penasaran, dia mencari anak kecil yang mendatanginya di scene sebelumnya dan mengikutinya sampai mendapatkan informasi awet muda yang mengarah kepada Dr. Berg yang akan membuka praktik terselubung minggu depan di luar negeri daerah Eropa Utara, merupakan salah satu dari 3 negara Baltik, yaitu Lituania, yang koordinatnya hanya berlaku 6 jam saja karena dia merupakan dokter ilegal. Keinen ist unsere Vereinbarung hinfällig. Untuk tujuan ke luar negeri, dia membutuhkan paspor dan identitas berbeda. Secara terselubung, dia mendapatkan identitas baru dari kelompok Adam. Begründung für Gewalt? We are a wake-up call. Sembari mendengarkan berita wawancara TV dengan Lilith, dia merencanakan penculikan terhadap Sophie yang dicuriganya mengambil hak usia istrinya. A perverse privatization of the justice system. Dia pun membuntuti mobil dari Sophie hingga tiba di pemakaman Lazarus. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menculik seorang gadis muda dan cantik yang dicurigainya merupakan Sophie dan memberi tanda dengan simbol A yang artinya seolah-olah Adam yang melakukan penculikan. Selanjutnya, dia menuju ke rumah sakit tempat Elena kerja dan mengajaknya untuk ikut dengannya dan memperlihatkan kondisi gadis yang dicurigainya adalah Sophie. Di lokasi berbeda, Kaya yang melihat tanda sembari menganalisa isi pesan A tersebut, tetapi Victor yang mendapatkan informasi tentang keterkaitan penculikan dengan akun palsu penyewa rental mobil dan mendapati Max adalah otak dari penculikan tersebut, mereka pun langsung melacak lokasi dari GPS rental mobil dan langsung mengarah ke tempat Max berada sekarang. Alles arrangieren. Aber wir müssen sofort raus aus Deutschland. Di lokasi Max dan Elena, Max menceritakan semua tentang Dr. Berg yang bisa mengembalikan kondisi Elena, tetapi harus keluar dari Jerman dan menuju ke Lituania. Awalnya, Elena menolak dan memasrahkan keadaannya sekarang. Tetapi karena Max tidak ingin menghabiskan waktu dengan nenek-nenek, dia memaksa Elena dan Elena menyetujuinya. Dan mereka pun berangkat. Soll ich jetzt für diese Frau in den Knast gehen oder kommst du mit mir? Di posisi Kaya dan Victor, terlihat mereka bersama pasukan khusus menyerbu lokasi. Tetapi sayangnya, Max dan Elena sudah pergi meninggalkan mobil rental sewaan. Die Plattitüden, ich mache das schon ein paar Jahre länger als Sie. Berkendara dengan mobil listrik diharuskan mereka untuk menyeberang pelabuhan Rostock. Tapi di lokasi Iron, mereka melacak semua jalan, pelabuhan, bandara untuk mengetahui posisi Max. Kembali ke posisi Max dan Elena yang sedang berada di kapal, tak sengaja mereka terlacak lewat foto dari seorang Facebooker yang memasang status story-nya dan langsung menghubungi polisi untuk mencegat kepergian mereka dari pelabuhan Klaipeda. Max pun mempunyai rencana pelarian yang ternyata memanfaatkan sebuah keluarga yang sedang melewati tempat tersebut. Passport, please. Yes. Sempat terjadi ketegangan antara sang ayah dengan polisi, tetapi dengan kecerdikan sang ayah bisa mengelabui polisi yang memeriksa barang bawaan. We're sorry, sir. You're good to go. Setibanya di tempat terpencil, mereka pun berpisah dengan tidak meninggalkan petunjuk apapun agar anak buah Sophie dan polisi tidak mengikuti mereka. Di tempat terpencil, mereka sempat merasa bingung dengan gadis tersebut yang mengaku dia bukan Sophie, melainkan anaknya yang bernama Marie. Ich bin Marie Tyson, ihre Tochter.
Tetapi karena mereka menganggapnya berbohong, mereka pun mengikatnya kembali dan melanjutkan perjalanan. Hingga tiba di hotel terbengkalai tempat para turis menginap sebelum terkena dampak matinya pariwisata di tempat tersebut akibat negara-negara Baltik keluar dari Uni Eropa. Dan inilah yang akan menjadi markas mereka sekarang. Dalam penyanderaan, Mari mencoba memanipulasi pikiran dari Elena dan Max dan terus meyakinkan bahwa dia bukan Sophie dengan mengatakan bahwa dia menentang donasi usia. Tetapi Max yang masih menganggap Mari adalah Sophie tidak mempercayainya meskipun Elena sudah mulai terpengaruh. Beberapa saat kemudian, Mari berpura-pura akan mandi. Tiba-tiba dia menghantam Max dan langsung melarikan diri. Tetapi sayangnya, dia terjebak di rawa sebelum akhirnya bisa mengirim signal terlacak kepada Victor dan dia tidak bisa kemana-mana hingga Elena tiba dan menolongnya. Selanjutnya, mereka memandikan Mari, dan dengan melihat tubuh dari Mari, Elena langsung mengetahui bahwa dia bukan Sophie. Karena setelah operasi, pasti ada bekas luka dari tubuhnya, dan di tubuh Mari tidak ada sedikit pun luka. Tetapi Max yang tidak percaya karena menganggap luka tersebut pasti hilang setelah peremajaan, langsung meyakinkan Elena dengan siklus peremajaan tersebut. Dan Elena percaya hingga terjadi lagi persilatan bercocok tanam di antara mereka berdua. Namun kali ini rasanya pasti beda karena harus melakukan mantap-mantap dengan nenek Elena. Berpindah ke posisi Kaya, signal yang dikirimkan Murray langsung mendapatkan respon Victor dan Kaya. Mereka pun langsung menuju ke lokasi bersama bala bantuan pasukan khusus bayaran, sewaan dari Sophie. Di lokasi Max dan Elena, Neil dan pasukan Adam bersama pemimpin pemberontak Lilith mengunjungi mereka karena sudah mengetahui kedatangan Sophie bersama tim tentara bayaran. Di mana ternyata selama ini Lilith mengetahui semua tentang keadaan yang menimpa Max yang sebenarnya sudah dirancang oleh Sophie. Di mana dia dirasakan yang enak-enak dengan kemewahan dan karir yang selanjutnya menjadikan istrinya sebagai tumbal donasi usia bagi Sophie karena gen Elena cocok dengan gen Sophie. Hingga apartemen mahalnya yang sengaja dibakar untuk mendapatkan Elena karena Elena sudah menginvestasikan usianya demi pelunasan apartemen mewahnya tersebut. Membuat Max merasa terpukul. Apartments? That was much too expensive for the two of you. Two of you were so deeply plunged into financial misery. Dengan memamerkan kepada media lewat HP, mereka memaksa Elena untuk menukar hidupnya dengan Murray yang masih muda. Tetapi nampaknya Elena tidak tega dan membiarkan semuanya terjadi. Artinya, dia sudah merelakan menjadi tua tanpa merugikan siapapun. Dan setelah beberapa waktu, Dr. Burke mengirimkan lokasi koordinatnya kepada Max. Ini langsung memperlihatkan lokasi kepada Lilith yang merasa siapapun yang menjadikan manusia sebagai sapi perah, dia akan menghabisinya. Tetapi saat ini, mereka akan dihadapkan dengan pasukan bayaran Sophie. Setelah mengetahui akan kedatangan Sophie, Max merasakan mereka hanya menjadikannya umpan agar Lilith bisa menghabisi Sophie. Tapi tidak ada pilihan lain untuk mereka. Dia harus menjumpai Sophie. Dan mereka pun tiba. Di mana terjadi ketegangan antara Max meminta untuk menjumpai Sophie yang ternyata sudah terlihat muda dan cantik. Penawaran dari Max agar Sophie bisa menjumpai anaknya sendiri tanpa diikuti siapapun, dia harus mengembalikan usia dari istrinya. Dan karena terlalu sayang dengan anaknya, Sophie mengiyakan untuk menjumpai anaknya tanpa diikuti anak buahnya. Tetapi dengan kepintaran dari Kaya, dia mengetahui bahwa ada jebakan dan informasi orang dalam tentang kedatangan Sophie. Dia melarang. Dan memang benar, ada orang dalam, yaitu Victor, julukan Judas, yang selanjutnya menembak Sophie atas perintah Lilith. Tapi naas baginya yang langsung ditembak Kaya. Hingga terjadi aksi tembak-menembak di antara pasukan pemberontak dengan tentara bayaran.
Max yang tidak ingin tewas dengan sia-sia bergegas menuju ke tempat Elena dan Mori. Sempat terjadi penyerangan dari pasukan pemberontak, tapi dengan satu kali tek, dia bisa mengalahkannya. Mereka pun pergi dari tempat tersebut. Mori mencoba mengancam Elena, tetapi karena mengetahui pelurunya kosong, dia menghajar Mori dan memasukkannya ke dalam mobil yang selanjutnya mereka mencari lokasi koordinat Dr. Berg. Max sempat ragu akan apa yang mereka lakukan selanjutnya untuk bertemu Dr. Berg. Tetapi dengan rasa emosi dan ingin menjadi muda kembali, Elena menghentikan mobil dan menyuruh Max keluar agar dia tidak menggagalkan rencana Elena. Dan benar saja, melalui koordinat, beberapa mobil Dr. Berg berdatangan. Dan operasi donasi usia dilakukan. Max sempat melihat mobil meninggalkan lokasi kamp pengungsian dengan membawa beberapa anak kecil. Setelah operasi, Mori berjalan kelelahan. Dan Max mendapati lokasi kamp pengungsi Lituania yang sedang melakukan operasi donasi usia ilegal. Tapi di tempat kaya, setelah mengkonfirmasi kematian pemberontak Lilith melalui handphone Victor Judas, ternyata Sophie menggunakan rompi anti peluru membuatnya selamat. Dan Kaya berhenti jadi bawahannya dan pergi dari hadapannya. Mari menjadi semakin tua hari demi hari, tapi ibunya semakin muda dan kuat melebihi anaknya yang reot karena ulah ibunya. Di akhir film terlihat Elena yang hamil dengan suami barunya menjadi muda kembali. Tapi Max berubah menjadi pemimpin bagi pasukan pemberontak dan menjadi Adam, bukan Black Adam, The Rock. Dan film pun tamat. Ending yang membagi mana? Akhir kata, kamu tidak akan pernah menyadari apa yang kamu miliki sampai itu hilang. Pakatuane pakalawiran yang artinya semoga sehat, lanjut usia, dan bahagia selalu. Ciao, bye-bye.